Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala, dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit.
Waktu kejepit setengah mati kita tolongin. Begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali. Karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali nggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah nggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, "Jaddidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id." Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya jaga baik-baik hatimu, pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu. Untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100.000 tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat.
lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa? Tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7. 7 ini pun masih